Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Kelvin Parasi, Fakultas Perikanan dan Kelautan Prodi Budidaya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi tentang memahami kewirausahaan bab 1. Pada materi ini, terdapat 8 pembahasan utama, yaitu pengertian dan etimologi kewirausahaan, sejarah dan perkembangan kewirausahaan, proses dan teori kewirausahaan, karakteristik dan sifat kewirausahaan, peran ekonomi UMKM, womenpreneur, menjalankan usaha nyata dan kunci sukses, serta contoh kegiatan bagi generasi muda. Baik, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses seseorang dalam melakukan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, kewirausahaan tidak hanya berbicara tentang keuntungan, melainkan bagaimana seseorang dapat mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa suatu visi ke dalam kehidupan. Kewirausahaan juga dapat merupakan proses untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengorbankan waktu dan tenaga serta berani menanggung risiko finansial baik secara fisik maupun sosial. Kalau dilihat dari akar katanya terdapat dua kata yaitu wira dan usaha. Yang artinya wira berarti pejuang, sedangkan usaha berarti perbuatan, bekerja, atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi wirausaha dapat diartikan sebagai pejuang yang berani berbuat sesuatu untuk menciptakan nilai. Selanjutnya ada beberapa pendapat ahli mengenai kewirausahaan. Menurut Joseph Schumpeter, wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan creative destruction, yaitu mengombinasikan sumber daya dengan cara baru. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Suryana, wirausaha adalah orang yang kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko, serta mampu memanfaatkan peluang yang potensial. Sedangkan menurut Jim Merer dan Scarborough, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan persoalan serta memanfaatkan peluang. Dari beberapa pendapat tersebut kita lihat bahwa kewirausahaan sangat berkaitan dengan kreativitas, inovasi, peluang, dan keberanian dalam mengambil risiko. Yang kedua, sejarah dan perkembangan wirausaha. Sejarah dan perkembangan wirausaha. Pada tahun 1755, Richard Cantillon memperkenalkan konsep wirausaha. Kemudian pada abad ke-16, istilah kewirausahaan mulai dikenal di luar negeri. Pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Pada tahun 1970, semakin banyak universitas yang mengajarkan manajemen usaha kecil. Kemudian pada tahun 1980-an, sekitar 500 sekolah di Amerika memberikan pendidikan kewirausahaan. Pada abad ke-20, kewirausahaan mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan kewirausahaan di Indonesia kemudian semakin didorong oleh krisis ekonomi sehingga pemahaman mengenai kewirausahaan semakin menyebar melalui pendidikan formal maupun pelatihan di berbagai masyarakat. Jadi dari sejarah kita dapat melihat bahwa kewirausahaan tidak berkembang seperti sekarang, tetapi mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Mulai dari konsep penanggung risiko, mulai dari kegiatan ekonomi hingga menjadi bagian dari pendidikan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, proses dan teori kewirausahaan. Pada materi ini terdapat teori inovasi Schumpeter. Schumpeter melihat wirausaha sebagai motor pertumbuhan ekonomi melalui inovasi. Konsepnya disebut creative destruction, yaitu ketika inovasi menggantikan cara lama dan menciptakan nilai yang baru. Bentuk inovasi dapat berupa produk baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber bahan baku baru, dan bentuk organisasi baru. Dalam inovasi juga terdapat invensi, inovasi, dan difusi. Kemudian terdapat model tim Mons yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu peluang, tim, dan sumber daya. Ketiganya harus seimbang dan didukung oleh kepemimpinan, kreativitas, serta komunikasi. Inovasi juga dapat dipengaruhi oleh pendidikan,
pengalaman, lingkungan, peluang, dan kebijakan. Selain itu, menurut David MC Klein, motivasi wirausaha berkaitan dengan kebutuhan berprestasi, bereafiliasi, dan mempengaruhi atau memimpin. Jadi proses kewirausahaan dapat dipahami sebagai proses melihat peluang, menciptakan inovasi, dan menggabungkan tim serta sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Yang keempat, karakteristik dan sifat wirausahawan. Seorang wirausahawan tentunya tidak cukup hanya memiliki ide dan bisnis. Ia juga harus mendukung memiliki karakter dan sifat untuk keberhasilan dalam menjalankan usaha. Karakteristik pertama adalah percaya diri, yaitu memiliki keyakinan terhadap gagasan dan kemampuan diri sendiri. Kedua, orientasi tugas dan hasil. Artinya, seorang wirausaha lebih diutamakan pencapaian dan prestasi daripada hanya mengejar praktis. Ketiga, berani mengambil risiko. Seorang wirausaha harus mampu menghadapi ketidakpastian, tetapi risiko tersebut tetap harus diperhitungkan dengan baik. Kelima, keorisinilan, yaitu memiliki kreativitas dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Keenam, orientasi masa depan, yaitu memiliki visi dan rencana untuk mengembangkan usaha dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah jujur dan tekun. Kejujuran dapat membangun kepercayaan, sedangkan ketekunan sangat diperlukan untuk seseorang tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Selain karakteristik tersebut, terdapat juga beberapa sifat unggul wirausahawan, yaitu keyakinan dan kemandirian, berorientasi pada prestasi, menyukai tantangan, memiliki jiwa kepemimpinan, inovatif dan kreatif, serta visioner. Jadi dapat disimpulkan bahwa wirausahawan yang baik bukan hanya orang yang berani membuka usaha, tetapi juga orang yang memiliki keyakinan, kreativitas, kepemimpinan, keberanian menghadapi risiko, dan pandangan ke masa depan. Yang kelima, tahap, sikap, dan faktor kegagalan. Dalam materi ini terdapat 4 tahap kewirausahaan. Yang pertama adalah memulai. Pada tahap ini, seseorang calon wirausaha melihat peluang dan menentukan bidang usaha yang ingin dijalankan. Yang kedua adalah melaksanakan. Setelah usaha dimulai, wirausahawan perlu mengelola pembiayaan, sumber daya manusia, organisasi, kepemimpinan, pemasaran, serta melakukan evaluasi. Tahap ketiga adalah mempertahankan. Pada tahap ini, perkembangan dan hasil usaha perlu dianalisis agar usaha dapat terus berjalan. Tahap keempat adalah mengembangkan. Jika usaha sudah memiliki hasil yang positif dan mampu bertahan, maka usaha dapat dikembangkan dan diperluas. Dalam menjalankan keempat tahap tersebut, seorang wirausahawan juga membutuhkan beberapa sikap, yaitu yang pertama, disiplin, komitmen, tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri, serta realistis. Disiplin membantu seseorang menjalankan usaha secara konsisten. Komitmen membuat seseorang untuk bertanggung jawab terhadap usahanya. Kejujuran membangun kepercayaan, sedangkan kreativitas dapat membantu usaha berkembang. Kemandirian diperlukan dalam mengambil keputusan, dan sikap realistis membuat seseorang mampu melihat kondisi usaha secara objektif. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam berusaha. Di antaranya adalah lemah dalam manajerial, kurang berpengalaman, kondisi keuangan yang buruk, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang tepat, dan kurang bersungguh-sungguh. Artinya kegagalan usaha tidak hanya disebabkan oleh kurangnya modal, cara mengelola usaha, pengalaman, perencanaan, lokasi, kondisi dan keuangan, dan kesungguhan juga sangat berpengaruh. Yang keenam, peran ekonomi, UMKM, dan womenpreneur. Wirausaha memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara internal dan eksternal. Secara internal, wirausaha dapat membantu seseorang menjadi lebih mandiri, mengurangi ketergantungan pada orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan daya beli. Sedangkan secara eksternal, wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat,
mengombinasikan faktor produksi dan meningkatkan produktivitas nasional. Selanjutnya adalah UMKM dan usaha mikro kecil atau menengah. UMKM memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia. Dalam materi disebutkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB nasional, menyerap sekitar 97% tenaga kerja, dan terdapat sekitar 64,2 juta unit UMKM. Materi juga menyebutkan bahwa rasio kewirausahaan Indonesia sekitar 3,5%, sedangkan target nasional minimal adalah 4%. Hal ini menunjukkan masih terdapat peluang untuk meningkatkan jumlah dan kualitas wirausahaan di Indonesia. UMKM memiliki beberapa karakteristik seperti modal awal yang relatif rendah, struktur organisasi yang sederhana, fleksibel, fokus pada pasar lokal, serta memiliki hubungan personal dengan pelanggan. Namun UMKM juga memiliki beberapa kerentanan termasuk keterbatasan modal, teknologi, dan akses terhadap pasar global. Saat ini wanita tidak hanya berperan sebagai peserta dalam dunia usaha, tetapi juga dapat menjadi pemimpin dan memberikan inspirasi dalam dunia bisnis. Womenpreneurship berkaitan dengan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi wanita, dan diversifikasi ide. Dengan semakin besarnya kesempatan bagi wanita untuk berwirausaha, dapat muncul berbagai perspektif, pengalaman, dan inovasi baru yang dapat memperkaya dunia usaha. Jadi dapat kita lihat bahwa kewirausahaan bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap keluarga, masyarakat, dan perekonomian. Yang ketujuh, menjalankan usaha nyata dan kunci sukses. Untuk memulai sebuah usaha, dalam materi terdapat 5 langkah utama. Yang pertama adalah menganalisis jenis bisnis. Kita harus menentukan bidang usaha yang sesuai, melihat peluang besar, menghitung titik impas, serta memperkirakan jualan. Yang kedua adalah menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis dapat menjadi peta arah usaha untuk membantu kita mengetahui kebutuhan serta strategi yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah menyiapkan modal. Modal dapat berasal dari tabungan investor, pinjaman, maupun sistem reseller. Yang keempat adalah mengurus legalitas usaha. Legalitas penting agar usaha memiliki dasar hukum dan dapat berkembang dengan lebih aman. Yang kelima, memperluas networking. Jaringan dapat membantu kita menemukan pelanggan, mitra, komunitas, maupun peluang baru. Selain langkah tersebut, materi juga membahas beberapa pandangan mengenai kunci sukses berwirausaha. Menurut Peter Drucker, seorang wirausaha perlu mampu melihat perubahan sebagai peluang. Richard Branson menekankan keberanian dalam mengambil risiko dan tetap optimis ketika menghadapi kegagalan. Robert Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan dan kemampuan memahami aset serta liabilitas. Sedangkan Guy Kawasaki menekankan pentingnya membuat produk yang bermakna dan memberikan perbedaan. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kunci sukses dalam berwirausaha berkaitan dengan memiliki visi, tekun menjalankan proses, berani menghadapi risiko, belajar dari kegagalan, dan mampu menciptakan perubahan atau nilai baru. Yang terakhir, contoh kegiatan bagi generasi muda. Di era digital seperti sekarang, teknologi memberikan banyak peluang dan memulai usaha. Beberapa contohnya adalah e-commerce, yaitu berjualan melalui marketplace atau toko online. Kemudian digitalpreneur, misalnya membuka jasa desain, coding, atau digital marketing. Ada juga content creator yang menghasilkan pendapatan melalui pembuatan konten dan kerjasama dengan pihak lain. Selain itu, ada dropship dan reseller yang memungkinkan seseorang berjualan tanpa harus memiliki stok dalam jumlah besar. Kemudian edupreneur seperti membuka kelas online, bimbingan belajar, atau kursus keterampilan. Ada juga social entrepreneur dan agripreneur, yaitu usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga dapat memberikan dampak sosial atau bergerak dalam bidang agribisnis. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat memulai belajar wirausaha melalui berbagai kegiatan, misalnya mengikuti belajar, bergabung dengan komunitas bisnis,
mengikuti lomba bisnis plan, melakukan magang atau freelance, mengikuti program wirausaha, dan membangun personal branding. Kegiatan tersebut dapat benar menjadi pengalaman sebelum kita benar-benar membangun usaha sendiri. Untuk usaha dengan modal kecil, terdapat beberapa pilihan seperti kuliner kreatif, fashion, dan thrift, serta reseller, serta jasa digital dan konten. Prinsipnya adalah tidak harus langsung memulai usaha yang besar. Kita dapat memanfaatkan kemampuan yang kita miliki, memulai dari skala kecil, kemudian mengembangkan usaha secara bertahap. Dalam kondisi tersebut, dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti pengalaman bisnis, modal awal, riset pasar, serta visi dan misi usaha. Dari studi kasus ini dapat kita pelajari bahwa keberanian untuk memulai usaha memang penting, tetapi harus disertai dengan pengalaman, perencanaan, riset, dan persiapan yang matang. Kesimpulannya, jadi setelah membahas seluruh materi memahami kewirausahaan, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan proses kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi orang lain. Serta wirausaha perlu memiliki karakter seperti percaya diri, berani, mengambil risiko, kreatif, inovasi, jujur, tekun, dan memiliki visi dan misi ke depan. Dalam prosesnya, seorang wirausaha harus mampu melihat peluang, mengembangkan inovasi, mengelola sumber daya, serta bekerja bersama tim. Wirausaha memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengembangkan UMKM, meningkatkan pendapatan, dan mendorong produktivitas. Bagi generasi muda, peluang untuk berwirausaha semakin luas dengan adanya teknologi digital. Jadi, kewirausahaan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana kita melihat peluang untuk menciptakan sesuatu yang bernilai, berani memulai, dan terus belajar untuk berkembang. Demikian presentasi dari saya mengenai bab 1 memahami kewirausahaan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah penambahan dan pengalaman kita untuk mendorong kita sebagai generasi muda memulai dan melihat berbagai peluang yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Salam dan salam sejahtera bagi kita semuanya.